Halo, selamat siang, sore ya teman-teman Prospekku. Hadir lagi bersama saya Gali, Chief Komersial dari Prospekku. Dalam waktu dekat kita akan melakukan diskusi santai bersama dengan tamu spesial kita hari ini, Ruby Herman. Kita sekarang masih menunggu. Halo yang sudah masuk, selamat datang di acara digital Instagram Live Special dari Prospekku bersama saya Gali. Kita akan membahas mengenai topik Deal Better, gimana kita menyambut strategi properti teknologi untuk menyambut new normal. Kita tinggal tunggu Mas Ruby Herman untuk live, tamu spesial kita. Beliau merupakan aktivis lah, bisa dikatakan tech-savvy person di dunia properti, yang mungkin nanti akan sedikit sharing tips and trick dan juga pengalamannya dalam memanfaatkan teknologi. Harapannya kita bisa mendapatkan informasi yang menarik dari beliau. Kita sekarang masih menunggu. Jangan lupa bagi teman-teman yang mungkin belum download aplikasi Prospekku, jangan lupa kita sudah hadir di iOS Store dan juga Google Play Store. Iya, Pak Ruby sudah datang. Halo Mas Ruby, belum? Kita masih menunggu Mas Ruby untuk online, untuk bersama diskusi santai ngobrol kita tentang tren properti yang memang sudah mulai berubah karena adanya COVID yang memang membuat kita harus lebih kreatif serta memanfaatkan teknologi yang ada. Nanti kita akan mendengar banyak pengalaman dari Mas Ruby Herman, bagaimana mengembangkan bisnis properti beliau di era new normal dan juga adaptasi teknologi. Nanti jangan sungkan jika teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung diklik. Nanti kita akan coba tanyakan ke narasumber kita hari ini. Hari ini kita akan sharing cukup banyak, ngobrol santai, bagaimana kita memanfaatkan strategi properti teknologi, memanfaatkan digital dalam menyambut new normal bersama tamu spesial kita hari ini. Kita dari Prospekku. Harapannya semoga kita bisa menginspirasi teman-teman agar bisa memanfaatkan digital teknologi dalam memasarkan propertinya di era baru ini. Jadi jangan lupa di follow Instagram kita dan juga jangan lupa selalu download aplikasi Prospekku di Google Play Store dan juga iOS yang sudah ada tanpa ada biaya guna membantu bisnis teman-teman di industri properti ini. Sekarang kita masih menunggu Mas Ruby. Coba. Cukup menarik sebenarnya di era new normal ini, gimana kita bisa melihat tren properti yang mungkin dari proses jual beli sedikit menurun, tapi mulai banyak nih orang-orang, agen-agen, teman-teman di industri yang memanfaatkan teknologi dan juga digital dalam memasarkan produk-produknya. Harapannya dari diskusi ini kita bisa mendapatkan banyak insight nih teman-teman, dari Mas Ruby juga, bagaimana kita bisa beradaptasi di era post-pandemi ini ataupun kita masih dalam masa yang cukup penuh tantangan dalam melewati pandemi COVID. Bagaimana harapannya kita juga bisa mudah beradaptasi dengan teknologi yang ada baik di sosial media, digital, maupun melalui aplikasi properti dalam membangun bisnis kita ke depannya semua. Semoga suara saya cukup jelas ya teman-teman. Kita masih menunggu dari Mas Ruby. Bagi yang sudah join, jangan lupa download aplikasi Prospekku di Google Play Store dan juga iOS guna membantu teman-teman dalam memanage property listing yang teman-teman miliki. Dan tentu saja jangan lupa untuk follow, likes, dan juga terus
aktif dalam berjualan properti walaupun di masa yang cukup sulit ini dengan memanfaatkan digital teknologi. Halo Mas Ruby, loh, saya sudah invite Mas padahal. Saya invite lagi. Halo Mas Ruby. Halo, halo, Yes, halo, 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 halo. Apa kabar Mas? yes. Baik, baik, baik. Tadi saya Baik, coba baik, baik. connect, muter-muter terus gitu. Wah, betul. Sekarang udah oke Mas ya? Udah oke ya? Iya, mungkin traffic IG Live ini lagi tinggi ya. Lagi tinggi deh kayaknya. Semua orang tuh Semua, memanfaatkan loh. Iya. iya, 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 Jadi iya, memang iya. tren yang sangat menarik ya, di mana user sekarang mulai berinteraksi Yes, dengan ini kayak ini konsumen, muter lagi nih. berjualan lewat online, akhirnya banyak ngobrol. Wah, muter lagi tadi itu ya. Iya, muter lagi. Halo. Halo, halo, halo Mas. Ya, kita Hai, sudah salam mulai ada kenal. beberapa. Salam kenal Mas. Kita akhirnya bertemu juga di dunia. Walaupun kita selama ini hanya ngobrol-ngobrol secara email dan WhatsApp, tapi kita akhirnya bertatap muka nih secara Yes. online. Apa kabar Mas Ruby? Sehat Terima Mas? kasih prospekku. Sehat, sehat. Yes, terima kasih prospekku sudah Hmm. mengadakan IG Live kolaborasi nih. Thank you so much. Thank you juga Mas. Kita ingin sebenarnya mengundang praktisi-praktisi nih, ibaratnya pakar-pakar properti yang sudah beradaptasi dengan teknologi seperti Mas Ruby ini untuk sharing sebenarnya, memberikan pengalaman, insight kepada audiens kita nih. Karena kan memang mungkin ada yang sudah menyaksikan sekarang ataupun belum, tapi kita akan rekam supaya nanti bisa kita post sehingganya bisa memberikan edukasi lah kepada audiens kita. Harapannya Yes. mungkin teman-teman agen bisa mulai lebih beradaptasi dan juga memanfaatkan teknologi yang ada Mas ya. Benar nggak Mas Ruby? Yes, benar sekali. Apalagi kondisi Iya, iya. saat ini mungkin lagi pandemi kan. Yes, pasti pelaku di bisnis properti pastinya ya suka atau tidak pasti ada kena dampak ya kan. Banyak Benar-benar Mas. atau tidaknya ya kan pasti ada dampak, dan gimana nih pelaku-pelaku bisnis properti ini bisa beradaptasi gitu kan ya. Tantangan yang ada bagaimana nih? Kita punya tantangan bagaimana mengkomunikasikan ya kan produk-produk properti kita ya kepada calon konsumen kan ya. Calon konsumen, nah gimana tantangannya? Apalagi dengan keterbatasan, misalnya sebelumnya kan ada PSBB gitu kan ya. Nah, bagaimana Betul, betul nih Mas. tantangan kita seorang pelaku di bisnis properti, khususnya agent-agent properti ya. Nah, Iya, untuk iya. ya untuk meningkatkan skill lah ya, gimana supaya apa yang kita bisa komunikasikan nyampe ke calon konsumen gitu sih. Benar-benar. Tapi kalau menurut Mas Ruby sendiri melihat ya COVID yang memang sudah kita alami, ini pandemi, seberapa besar sih dampaknya terhadap bisnis properti? Mungkin kan Mas Ruby bisa sedikit sharing nih dari bisnis Mas Ruby sendiri yang memang memiliki agen properti. Dampaknya gimana Mas melihat kondisi sekarang nih penuh tantangan antara menarik tapi juga challenging? Wow, Gimana Mas? Mas? Jujur dan banget ya di tengah realita yang ada ya, apalagi dengan berita-berita di media massa yang kita tahu bahwa ini dunia gitu loh, nggak cuma di Indonesia doang, dunia gitu kan ya, dan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang membuat sektor properti ini ya kena imbas lah ya, kita tahu. Iya, betul. Kalau saya bahwa memang kena imbas, tapi masih ada peluang gitu loh. Imbas, tapi masih ada peluang, dan gimana ya ada peluang tersebut kita bisa mengoptimalisasikan optimal kan peluang yang ada gitu loh. Jadi mungkin properti ini mungkin nggak seperti bisnis-bisnis yang lainnya, sektor bisnis lainnya yang mungkin kena imbas tapi shut bis gitu loh. Ada peluang sedikit pun gitu loh. Ya, contoh seperti itu. Jadi misalnya mungkin kita tahu ya kalau misalnya sektor travel gitu ya, itu kena dan ya emang sulit sekali gitu loh. Realitanya seperti itu kan ya. Nah, kalau bicara properti ya masih ada peluang ya. Nah, tinggal gimana kita bisa memanfaatkan peluang tersebut, dan salah satunya dengan apa? Teknologi tadi. Dengan teknologi yang kita punya. Jadi gini, kita memang dibatasi
ya dibatasi. Benar. Iya, pembatasan skala ya yang sifatnya besar gitu ya. Tapi kan kalau lewat online nggak dibatasi. Oh iya Mas. Nah, lihat peluang nggak ada batasan, betul. Nggak ada batasan, ya kan. Kadang kalau ketemu lewat fisik batasi. Tapi kalau kita pertemuannya lewat kan batasi gitu kan. Nah, peluang tersebut kita harus maksimalin gitu loh. Bagaimana kita bisa ya melakukan ya presentasi secara online. Menarik Mas. Tapi yes, presentasi secara online ya. Nah, kita juga harus cari tahu siapa target kita. Yes, siapa yang membutuhkan properti ini. Nah, maka itu, jadi lewat platform-platform teknologi yang ada, nah kita mesti senggangannya kenal dulu. Kita kenal dulu dan tahu cara penggunaannya. Ketika kita kenal, kita tahu cara penggunaannya, maka kita bisa memanfaatkan teknologi ya untuk ya sehubungan sama bisnis kita di properti gitu. Ya, jadi saya ulang kembali gitu kan. Ya, jadi kalau ketemuan secara fisik itu memang dibatasi gitu kan ya. Dibatasi. Benar Mas. Ya? Dan banyak ketakutan, ya kan? Ketakutan apa? Ya kita nggak tahu apakah ya kan apakah ini menjadi penularan ya kan. Nah, tapi kalau misalnya ya bertemuannya secara online, nah itu nggak dibatasi. Itu nggak dibatasi. Nah, bagaimana kita bisa mensosialisasikan tadi nih, ya kan? Istilah kata menyampaikan ya keunggulan-keunggulan dari properti yang ditawarkan kepada target market kita teknologi melalui bahasa kerennya online gitu ya. Gitu tuh, Mas. Benar. Sebenarnya kalau boleh tahu Mas Ruby, apa sih mungkin yang perlu disiapkan untuk teman-teman agen? Karena mungkin kan merubah perilaku dari yang mungkin teman-teman agen banyak yang terbiasa jualan offline. Which is saya dulu misalnya kayak beli rumah atau mungkin ingin menjual apartemen saya harus ketemu langsung. Karena ya kita Indonesia merupakan budaya yang sangat komunal ya, Mas Ruby, di mana kita harus saling bertatap muka untuk membangun rasa percaya dan juga confident, baik pembeli maupun penyewa ataupun investor. Nah, trik-trik apa sih yang mungkin yang harus disiapkan untuk para teman-teman agen melihat kayaknya online nggak bisa dihindari nih, harus kita hadapi bersama-sama dan juga kita execute. Nah, apa sih yang harus disiapkan Mas Ruby melihat tantangan mungkin banyak orang Indonesia tuh lebih percaya bertatap muka langsung? Gimana Mas Ruby? Mungkin kalau dari pengalaman Mas Ruby ya. Alright, thank you Pak Gali dari Prospekku. Nah, sebenarnya gini, kurang lebih dari sekitar 5 tahunan ya 5 tahunan ini sebenarnya udah mulai shifting kan ke online. 5 tahunan ini udah mulai shifting ke online. Ya kita tahu lah ya media-media online sangat kenceng ya kan. Untuk sosialisasi online juga kenceng, tapi masih nyaman di offline. Apalagi khususnya memang nggak bisa dipungkiri yang Pak Gali bilang benar sekali, sektor properti itu pengennya ya lebih offline gitu kan ya. Dan memang kalau kita lihat selama 5 tahun untuk positioningnya offline kita memang lebih menguasai. Banyak orang kan mungkin pameran betul ya pameran mungkin pamerannya ya mungkin antara pamerannya di mall, kalau pameran properti ya mungkin pamerannya adalah di pusat, di gedung-gedung gitu kan ya, di tempat pembelajaran. Biasa seperti itu kan soal pameran besar. Realitanya kan offline ketemu ya kan, bahkan ada yang bangun show unit di pameran di mall gitu kan ya, bangun show unit gitu kan ya. Realitanya seperti itu, dan memang itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar, ya kan, menghadirkan show unit, show unitnya dihadirkan di mall gitu kan, dibikin di atrium, dibikin di pameran, di exhibition gitu loh, dibuat gitu kan, memang itu juga cukup besar gitu kan ya. But benar. Kalau saya lihat ini, saya juga melihat dari sekitar 5 tahun yang lalu, wah ini gerakannya bakal menuju ke online, karena di sektor-sektor lain udah larinya ke online.
Benar-benar. Ya, contohnya di sektor mungkin otomotif. Dalam 5 tahun ini berkembang review otomotif lewat online, review gadget lewat online. Nah, saya masih lihat berarti masih kurang nih. Sorry Mas Ruby, terputus nih. Mungkin banyak teman terputus ya. Iya. Jadi 5 tahun lalu saya lihat gitu loh. Ya, review otomotif lewat online. Ya. Review gadget lewat online. Benar. Tapi jarang, maksudnya saya belum lihat nih review properti secara online. Yang ada di TV, yang ada di televisi. Nah, itu ya. Jadi, wow. Jadi kalau misalnya kita bisa, saya cuma pelajari, polanya seperti itu gitu. Jadi sejak 5 tahun saya mulai mempelajari dan ya nggak gampang untuk melakukan itu, ya kan. Jadi akhirnya kita buat gitu loh ya, bagaimana ya mempromosikan ya review properti secara online. Jadi orang sebelum datang ya kita hadirkan dulu nih show unitnya lewat online dan bisa lihat dulu gitu loh, bisa lihat dulu. Jadi kalau dulu ya kan, kalau dulu orang tampilin show unitnya ke mall gitu kan ya. Nah, saya tampilkan show unitnya ke handphone ke klien langsung gitu loh. Oke. Benar. Oke. Gitu, hasilnya kan? Gimana Mas hasilnya Mas? Setelah berubah coba behavior itu gimana hasilnya? Luar biasa. Yes, responnya luar biasa. Karena gini, lewat seperti itu kita bisa menjangkau orang-orang yang mungkin tenaga kerja Indonesia yang mungkin lagi berlayar, kerjaannya di berlayar. Ya, ada juga yang di luar negeri, ya. Ada juga yang mungkin di luar kota gitu deh. Jangkauannya makin luas. Jangkauannya makin luas. Okay. Kita bisa memperkenalkan, ya. Jadi saya pernah tes, kita waktu itu pernah dapat project gitu loh ya. Kebetulan adanya di tengah sawah gitu loh ya. Di tengah sawah. Oke, tengah sawah. Oke. Yes, di tengah sawah. Tapi kita lihat nih, wow, ada peluang yang luar biasa, ya. Ketika ini disosialisasikan, kita bisa, karena gini loh, di tengah sawah, ya, ini sulit, Mas Gali. Sulit sekali. Kenapa? Karena orang yang datang aja susah gitu kan. Orang yang datangnya jarang. Gitu. Benar. Iya kan? Nah, akhirnya kita bangun show unit, ya, dan kita sosialisasikan ya show unitnya itu kita hadirkan lewat online, lewat platform-platform ya. Kita sosialisasikan ke banyak calon-calon ya pembeli dan akhirnya terjadi penjualan. Oke. Nah, sebelumnya ada dipegang oleh agen tertentu gitu kan. Karena nggak bisa memanfaatkan online, cuman ya akhirnya susah, nggak ada yang beli. Benar. Akhirnya ya peluangnya ya kita yang dapetin gitu loh. Kita yang kita bisa. Jadi gimana? Yes. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari pengalaman Mas Ruby dengan adanya digital ini bisa dikatakan jangkauan bisnis ataupun opportunity jauh lebih luas ya. Mungkin kalau secara offline, mungkin di era sebelum pandemi ini di mana kita terbiasa dengan berjualan ya secara offline tatap muka. Misalnya kita menjual properti di Jakarta Selatan. Mungkin audiensi marketnya kita hanya bisa meng-capture yang di Jakarta ya. Karena kan pembelinya mungkin di Jakarta Selatan, di Barat, Utara, Timur, ya hanya sebatas itu. Tapi sekarang karena ada online teknologi ini, kita bisa menjual tuh ibaratnya jauh lebih luas ya. Kita bisa meng-capture mungkin orang Indonesia yang lagi di luar negeri ataupun di daerah tertentu di Indonesia ya. Ini cukup menarik sebenarnya. Kan bisa dikatakan kita terbiasa secara offline, tapi karena adanya pandemi ini menjadi momentum baru ya Mas Ruby ya. Benar sekali. Sebenarnya untuk bisa beradaptasi ya. Oke. Benar sekali. Jadi sebenarnya mau nggak mau kan, mau nggak mau. Benar. Mau nggak mau, ya. Tapi kalau misalnya nggak melakukan itu, ya udah akhirnya terlibas gitu loh. Terlibas dan benar. Oh, nggak cocok bisnis properti buat saya. Ya, karena apa? Sebenarnya nggak mau belajar, nggak mau shifting, ya kan? Ya itu dia.
nggak mau belajar, nggak mau shifting, ya akhirnya saya gini loh, saya banyak mengencourage teman-teman khususnya di bisnis properti yang udah lama di bisnis properti, ya kan, mengencourage teman-teman ya harus fokus, harus kita upgrade skill kita, harus banyak kolaborasi, ya. Setuju dong ya Mas Gali ya, harus banyak kolaborasi. Setuju banget. Iya kan? Betul. Karena cara-cara lama yang seperti dulu itu udah nggak berlaku saat ini. Ya, apalagi kita tahu this is new normal, ya, this is new normal, ya. Nah, kita mesti bagaimana skill kita jualan itu udah larinya ke online. Iya. Kalau boleh tahu pendapat Mas Ruby nih, skill-skill lama ataupun kayak cara lama apa yang sebenarnya di era seperti ini nih sudah tidak valid, dan apa sih yang harus disiapkan oleh teman-teman agen nih dalam aktivitas menjual beli properti ke depannya, melihat setelah kita memasuki era new normal ini. Menurut Mas Ruby seperti apa? Yes, thank you Mas Gali. Oke, dulu gini Mas Gali, dulu saya waktu pertama kali terjun di dunia properti, ya. Oke, kita harus canvassing namanya, canvassing, bagiin flyer. Nah, benar, canvas. Bagiin flyer, betul. Yes, kita pemetaan, radius 1 kilometer dulu deh, radius 1 kilometer dari properti yang ingin dipasarkan, ya. Agent menyiapkan namanya tools, flyer, ya kan? Flyer ini kita bisa cetak, ya cetak dari desain dulu ya. Kalau misalnya kita nggak disiapkan oleh developer gitu kan ya, agent property harus cetak tuh. Kalau disiapkan ya udah. Ya harus cetak sendiri kan. Saya mengalami sebagai agent property dulu ya, saya fotokopi gitu loh Mas Gali. Saya fotokopi dan berapa banyak. Benar. Ini realita dan ya saya sebagai praktisi dan saya melakukannya gitu kan. Ya kan, lalu kita harus buat pemetaan. Ya 1 kilo ini ada berapa target area nih. Ya, ada berapa rumah gitu misalnya kan, kita harus sosialisasikan kan, ya. Nah, jadi dicetak nih, misalnya ada berapa, ya tergantung budgetnya kan, balik lagi kan, misalnya cetak 1 rim, ya kalau 1 rim cuma 500 gitu kan ya, ada probabilitasnya juga kan, kalau 500 paling yang lihat paling berapa persen gitu kan, ya paling yang lihat 5% gitu, dari 5% konversi belinya juga ya kan rendah juga gitu kan. Kecil, realita ya. Kecil, betul sekali. Realita. Ya, sedangkan kita harus fotokopi 1 rim, kadang cetak 2 rim, ya kadang 10 rim gitu kan. Itu biaya kan. Nah, itu adalah cost yang harus kita keluarkan. Ya kan? Pertama seperti itu. Ya kan? Nah, ketika kita konversi saat ini, ya, kita bisa desain, ya, kita nggak usah cetak, ya kan? Kita nggak usah cetak, nah tapi kita bisa broadcast gitu loh kan. Nah, apalagi dengan adanya sekarang teknologi, ya kan, ya ada yang targeted, segmented, ya, tapi dengan memang ada biaya juga. Nah, kita bisa kejar, ya, sasarannya seperti apa, yang calon-calonnya, lokasinya mau di mana, areanya apa, umurnya berapa, nah itu bisa gitu. Salah satunya seperti apalagi Mas selain itu Mas? Yes, dan kita juga bisa, ya kalau kita bicara soal offline yang ada dahulu gitu kan ya, tadi canvassing, ya, lagi tadi ini agak sulit kan, pameran agak sulit, ya kan, open table juga agak sulit gitu loh, open table pun agak sulit gitu kan ya, pameran open table, nah itu kan agak sulit gitu kan ya, nah mau nggak mau ya kita harus ubah lagi gitu loh. Bagaimana kita pindahin pamerannya yaitu ke platform. Bisa menggunakan platform-platform teknologi yang ada gitu kan. Kita pamerannya ubah ya kan. Ubahnya gimana? Ya harus pamerannya ya menggunakan platform-platform yang ada. Ya, bisa aja pamerannya mungkin menggunakan Instagram ya, menggunakan YouTube ya, jadi pameran showingnya di situ, atau Facebook ya, masuk ke komunitas-komunitas gitu. Jadi ya ini gitu loh, ini nih harus beradaptasi. Kelihatannya simple sih, kelihatannya gitu loh. Tapi kalau orang yang ngandelin offline,
ya yang orang yang ngandelin 100% offline. Wah, pusing katanya. Pusing. Pusing mau canvassing, ya kan? Boro-boro orang mau terima tuh orang terima flyer ya. Betul ya? Mau pameran, ya kan nggak bisa. Nah, pusing katanya. Nah, inilah hal-hal simple, ya, hal-hal simple yang kita mesti namanya shifting, ya, shiftingnya larinya ke online. Nah, gimana kita yang tadi canvassingnya, ya, kita bisa lewat e-flyer, ya, e-flyer, ya, simple dulu deh, teknologi, gunakan teknologi, ya, yang ada. Gitu loh. Sekarang banyak sekali, ya, entah itu mungkin, ya kita tahu lah sekarang ada website. Oh, tapi website gimana kalau bisa dikunjungi orang? Bikin landing page. Tapi landing page harus sosialisasikan dong. Yes, ada caranya lagi, gitu kan ya. Ya, kemudian bagaimana kita menggunakan Instagram. Ya, Instagram juga kalau nggak ada yang kunjungi, repot juga dong. Ada caranya lagi mengoptimalisasikan YouTube, bikin YouTube. Nggak cuma bikin YouTube doang. Bikin YouTube kalau kita bikin yang ngasal, ya bikin videonya ngasal, ya siapa yang mau nonton gitu loh. Benar. Jadi ada caranya lagi, ada bagaimana mengoptimalisasikannya lagi. Jadi nggak cuma suka, ada juga yang bilang, oh saya udah pindah nih ke online, tapi kok nggak berhasil juga, karena nggak detail, ya, nggak detail, ya karena gini, posting aja is not enough, ya. Postingnya nggak cukup mas ya. Posting aja is not enough, iya. Gimana kita harus menyampaikan ke targeted, ke segmented, ke orang-orang yang pengen kita tuju, gitu loh. Jadi simpel. Oke. Dia udah cetak flyer aja juga belum cukup didistribusikan gitu loh. You see what I mean? Iya. Cetak flyer nggak cukup kalau nggak didistribusikan, itu dibagiin gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau saya tangkap, sebenarnya effortnya mungkin sama ya. Mungkin kita harus bekerja keras berjualan, tapi mediumnya yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya dulu, mungkin Mas Ruby pas zaman dulu, ya mungkin 10 tahun lalu, kita print cetak, kita canvassing mungkin radius 1 kilometer dari perumahan. Tapi sekarang ada effort ataupun aplikasi ataupun platform yang mungkin bisa mempersingkat waktu ya, melalui digital. Tapi kalau hanya sebatas ya udah, yang penting, karena gini, saya banyak juga nih mas, kita ngobrol-ngobrol sama agen, banyak yang bilang nih, oh saya sudah banyak nih upload di channel-channel platform online, tapi kok nggak ada yang laku ya, nggak ada yang jual. Ya mungkin karena dari teman-teman tersebut tidak melakukan effort lebih dalam mempromosikannya, menargetkannya mas ya. Jadi sebenarnya semua effort dilakukan itu sama secara offline, tapi dipindahin ke online gitu mas ya. Jadi dengan ada gini, online bisa lebih mudah ya. Oke. Yes. Jadi gini, ketika masuk online pun, you have to know bagaimana juga supaya buat ya diketahui orang. Nah ini kesalahannya kadang. Jadi orang udah dibikin website mahal, ya kan, udah ditaruh, diposting, tapi website-nya nggak diketahui banyak orang. Website-nya nggak di-broadcast ke komunitas-komunitas, ke broadcast-nya didiemin aja, ya kan, sampai udah expired gitu kan ya. So, sama aja. Iya benar. Itu realita yang terjadi gitu loh. Jadi, saya udah itu realita terjadi ya. Yes. Saya punya YouTube juga. Yes. Iya kan? Bikin YouTube asal posting. Judulnya nggak dipakai gitu. Kata kunci judulnya nggak dipakai gitu. Thumbnailnya mungkin nggak ada gitu kan. Siapa yang mau lihat? Gitu loh. Iya. Jadi kalau yang saya tangkap sebenarnya Iya. Sorry, Mas Ruby, terputus sedikit. Iya, putus. Gimana Mas? Gimana? Boleh diulang? Boleh diulang? Enggak, jadi tadi langkahnya gimana Mas? Karena kalau ya, jadi kalau misalnya bikin segala sesuatu, ya, it's okay kita bikin bagus. Jadi misalnya gini loh, ya, kalau misalnya kayak misalnya developer bikin show unit bagus, tapi kita harus mengkomunikasikan ini show unit supaya bisa dikunjungi oleh orang. Setuju nggak Mas Gali? Setuju banget. Saya setuju banget itu. Iya kan? Kalau kita udah bikin bagus, tapi kita juga lupa untuk menyampaikan kepada
ya banyak orang bahwa kita punya produk bagus. Ya, udah. Ya, mana ada yang tahu, ya kan? Ya kan? Ada peribahasa yang tak kenal maka tak sayang kan? Ada peribahasa yang tak kenal maka tak sayang. Iya kan? Gimana mau disayang kalau nggak dikenal gitu kan? Yes, jadi gini loh. Saya juga kadang mendongkrak. Salah satu langkah deal better pertama. Recap dari Mas Ruby. Halo, Mas Ruby. Muter-muter. Iya. Jadi kalau coba sedikit recap dari poin pertama untuk memperoleh deal better kita sebagai agen, itu online itu penting, transformasi ke online ya Mas ya. Tapi berpikir bagaimana kita mempromosikan online tersebut ke target yang tepat, dan juga kita ditambah usaha kita sendiri itu pun, itu juga akan membantu kita mendapatkan deal yang lebih baik ya. Jadi betul. Penting mempersiapkan konten yang menarik, dan juga judul yang jelas, informasi yang akurat, dan juga didistribusikan ke target market kita juga. Itu yang harus kita dilakukan ya oleh teman-teman agen ya pada dasarnya. Yes. Ini sebuah poin yang menarik sebenarnya. Sama jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Okay. Kalau misalnya, gue udah bikin ini, ya udahlah biarinin aja. No. Terus continue to promote. Maksudnya promosiin terus. Gitu loh. Saya bikin konten, ya di pandemi ini saya menantang diri saya bikin konten every day gitu loh. Ada yang kontribusi ke sales, ada yang kontribusi ke buyer, ke calon orangnya. Gimana sih cara beli properti? Ya, mungkin Mas Gali tahu. Ya, saya nggak puas diri. Kadang orang yang nonton dikit, buat saya nggak putus asa, nggak kecewa gitu. Karena gini loh, ada video-video saya yang mungkin yang dibuat gitu. Tiba-tiba yang nonton tiba-tiba kenceng gitu. We never know. Yang penting bagaimana kita bermanfaat. Saya bersyukur saya bersyukur nih ya, saya bisa mengenal pola seperti ini, pola online seperti ini mungkin dari kurang lebih sebenarnya dari 5 tahun yang lalu, tapi saya mulai fokus sekitar 3 tahun yang lalu ya. Gitu ya. Yes, karena dulu waktu kenal juga mesti belajarin lagi menggunakannya gitu kan. Nah, saya bersyukur bisa ini karena lewat seperti ini saya bisa banyak kontribusi ya, banyak mengedukasi ya, banyak terbuka network, banyak diundang di media-media gitu loh. Ya gara-gara ini ya kan saya bisa sharing di CNBC gitu loh. Ini kan membuka benar-benar. Iya kan? Opportunity lah Mas ya, benar-benar. Opportunity ya kan, mengedukasi. Akhirnya saya di 3 tahun yang lalu saya punya gerakan namanya Muda Keren Punya Properti. Ya, ini bisa gerakan apa tuh Mas? Gerakan Muda Keren Punya Properti ini adalah sebuah campaign yang saya ciptakan, saya gaungkan karena saya galau. Galau kenapa dia Mas? Galau melihat galau. Banyak orang di Indonesia ini yang nggak punya properti. Banyak benar tuh. Yang umurnya 55, Mas Gali, 55 tahun ke atas nggak punya properti. Padahal umur 55 ya, usianya nikmatin masa pensiun ya, enjoy. Nimang-nimang cucu, ajak cucu jalan-jalan ya, sebelum pandemi ya kan? Sebelum pandemi, betul. Ya, realitanya Mas Gali, banyak sekali umur 55 nggak punya properti. Yang ada stres, cari duit gimana nih supaya bayar kontrakan, bayar kos-kosan, iya kan? Mau ngandelin anak sendiri lagi punya pergumulan, betul nggak Mas Gali? Iya kan? Nggak semua, anak job kan, anak punya keluarga, gitu kan ya? Mereka sendiri lagi berjuang gitu kan ya? Nah, itu yang terjadi. Ya pasti ada kehidupan masing-masing. Benar-benar. Yes, benar sekali. Kehidupan masing-masing dengan pasangannya, dengan keluarganya, mungkin anaknya lagi kan, misalnya ya udah menikah punya anak lagi gitu kan ya. Nah, jadi umur 55 ya kan. Ya, karena apa? Karena salah di mindset. Karena salah mengelola keuangan. Itu dia. Karena waktu mudanya ya kan nggak beli properti. Hidupnya boros gitu kan ya. Ini realita. Umur 55 saya banyak lihat. Ya, kalau kita flashback lagi, mundur lagi, yang umurnya 40.
Ya, kata kalau banyak yang bilang life begin at 40, apalagi pria gitu kan ya. Banyak pria yang mapan 40 gitu kan. Income-nya ada yang Iya, 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 iya. juta, ya. Ya kan, income-nya 50 juta, 80 juta, ya kan. Nah, saya pernah menjumpai, saya ngobrol gitu loh di suatu acara gitu. Saya tanya, income-nya berapa? Ya kan, kalau umurnya tadi 40-an. Income-nya berapa? Income saya 50 juta. Saya tanya, udah punya properti belum? Loh, Belum. terus duitnya habis kemana? Saya bilang, saya kontrak apartemen, cicilan mobil, cicilan kartu kredit, cicilan kartu kredit, hangout. Wah, kongko lah ya. Traveling, I love to travel. Ya kan? Iya, iya. Terus kemudian kalau misalnya ini punya hobinya yang ya kan mungkin ke hal-hal yang hobi gitu loh. Ya saya nggak bisa sebutkan. Jadi kebanyakan, ya. Bayangin, uangnya habis ke situ. Benar. Jadi itu yang membuat Mas Ruby termotivasi bikin gerakan ini ya. Yes. Jadi sebenarnya ini tadi 40-an ya. Ini sebelum saya 40-an, benar. Iya, 40-an. Mundur lagi ke yang 20 ya, 25 atas ya, 25 sampai 39 gitu ya. Wow, apalagi itu. Banyak saya jumpai yang umur-umur yang 25 sampai 39 dianggap properti adalah mahal. Susah. Properti adalah mahal. Ya. Iya, properti mahal. Susah untuk belinya. Nggak bisa ngumpulin uang untuk bayar DP karena DP-nya gitu. Nah, dari situ saya punya ya tadi dari kegalauan gitu. Apalagi lihat data ya, mungkin Mas Gali suka main data gitu kan, maksudnya suka baca data gitu. Mas Gali bisa cek ya. Tahun lalu Kemen PUPR mengeluarkan data ya yang saya kaget sekali bahwa ada 81 juta milenial nggak punya properti. Nggak punya properti. 81 juta milenial nggak punya properti. Hati saya terpanggil ya, saya mengedukasi gimana milenial ini sadar pentingnya bagaimana mengelola keuangan, bagaimana menunda kesenangan ya. Makanya saya punya gerakan namanya Muda Keren Punya Properti. Dan lewat Muda Keren Punya Properti ini ya, kita banyak berkolaborasi. Saya diundang sama CNBC, ya saya diundang sama perbankan untuk muda keren punya properti lewat dari finansialku.com. Nah, hari ini juga bisa kolaborasi dengan prospekku.id ya. Saya diundang juga sama ya, dari bicara juga sama kementerian-kementerian untuk mengedukasi ke kampus-kampus universitas. Itu sih. Wah, inspirasi. Jadi sebenarnya kalau boleh saya rangkum nih Mas Ruby ya. Tadi insightful sangat menarik bahwa kita sebagai agen properti itu nggak boleh cepat puas ya. Kita tuh nggak boleh hanya sebatas melihat jualan saya misal laku 1 miliar, saya dapat uang, habis itu udah selesai. Tapi bagaimana kita sebagai agen juga bisa mengajak, menginspirasi orang. Jadi belum tentu apapun yang kita jual atau nego itu langsung laku. Tapi bagaimana kita membuat customer itu mikir bahwa betapa pentingnya punya properti. Jadi harus think beyond that small box of sales ya. Tapi sebenarnya apalagi yang biasanya bisa dimanfaatkan. Karena pertemuan pertama dengan customer belum tentu menghasilkan transaksi, tapi bisa saja menghasilkan knowledge juga buat mereka. Ini menarik Mas. Karena Mas Gali, kita harus merubah habit itu ya. Yes, Mas Gali, percayalah, semua orang nggak suka dijualin. Percayalah, semua orang nggak suka dijualin. Benar Mas. Yes. Sales people yang gagal adalah seorang sales people yang ngejualin, dan semua orang nggak suka dijualin. That's it. Itu poin penting. Itu poin menarik Mas. Jadi yang penting ya. Jadi kita nggak boleh oversell intinya ya. Jadi kira-kira approach-nya bagaimana nih? Menurut pengalaman Mas Ruby yang terbaik cara berjualan yang apalagi properti ya, yang mungkin banyak orang bilang tidak murah. Kayak kuncinya apa sih Mas? Biar tidak oversell itu sebenarnya. The key is educate. Edukasi. Edukasi. Oke. Ya, saya banyak menolak pembelian. Kenapa menolak? Kenapa melarang? Yes. Saya banyak melarang pembelian. Kenapa? Karena mereka belum sanggup.
Karena mereka belum sanggup. Kalau mereka belum sanggup, ya kita harus edukasi, kita harus ajarin. Belum sanggup, jangan dulu. Atau belum sanggup yang harga segini, jangan. Mendingan belinya yang segini. Karena percuma mas Gali. Kalau dipaksain ya, yang ada kita menjebloskan orang ke jurang. Karena gini loh, contoh ya mas ya, saya silakan mas. Yes, contoh ya, orang ini gajinya 5 juta, ya mas ya. Yes, lalu dia maksimum 5 juta ya. Iya, dia punya keinginan untuk membeli properti yang harganya 400 juta. 400 juta. Oke. Kalau seorang sales biasa, ya kan ada orang mau beli kayak gitu, oh diterima aja, oh yes jualan. Kalau saya tolak, sorry nggak bisa. Why? Kenapa pasti tolak? Oke, ini simple, ya kan? Simple, ya kan? Karena gaji tadi 5 juta. Ya saya tanya dulu, dia punya tabungan berapa? Untuk bayar DP ada nggak? Gitu kan? Yes. Kalau tanya, oh ya saya punya DP nih, saya punya tabungan 20 juta. Yes, saya tolak. Kenapa? Karena gini, oke, kalau cuma jualan hari itu aja bisa cuma bilang jualan bisa gitu kan. Tapi untuk lanjut ke proses kredit itu pasti ditolak. Itu pasti ditolak. Kenapa? Yang 400 jutaan ya cicilannya ya udah sampai sekitar hampir 4 juta, Mas Gali. Bener. Udah 90% gajinya kepotong. Yes, jadi kita sebagai sales yang bukan mentingin jualan karena bakal komisi juga. Itu aja sih. Smart sales people. You have to know who is your client gitu loh. Ya, itu. Jadi banyak yang nggak ngedukasi, cuman mau jualan doang, hari itu aja jualan. Ya kan akhirnya dikejar-kejar. Nah kan kok kenapa nggak diajarin? Kenapa nggak diedukasi? Kenapa nggak diinfoin? Itu Mas Gali. Iya. Ini sebenarnya iya. Ini di poin menarik. Iya. Jadi poin menarik juga Mas Ruby. Karena kan di new normal ini ibaratnya ya orang tuh jadi reluctant, jadi sungkan mengeluarkan uang. Justru di sini peran kita sebagai mungkin agen properti itu yang memberikan nalar yang pas logikanya bahwa kita nggak bisa memaksakan bahwa customer untuk beli dengan keuangan yang mepet, tapi karena kita ngincer sales kita jual. Tapi ternyata kita bisa saja malah membuat relasi hubungan antara kita sebagai agent dan juga customer menjadi buruk dan kita malah menjerumuskan mereka kayak yang tidak baik juga pada saatnya Mas ya. Yes, that's why banyak orang yang kapok beli properti. Itu kenapa gitu? Kenapa? Karena itu nggak diedukasi, nggak dijelasin. Ya orang cuma mau mengambil keuntungan. So ini juga saya mengedukasi juga gimana sih cara membeli properti, gimana nih milenial bisa membeli properti yang sesuai dengan kemampuannya gitu kan ya. Itu dia, itu penting. Iya. Gitu. Apalagi kalau mungkin belinya apartemen, wow itu lebih banyak lagi kasusnya. Saya banyak sekali ya menjawab case-case ya yang banyak sekali oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, jalan doang akhirnya berantak. Bertanggung jawab. Iya. Ini yang harus diberesin. Maksudnya ini ya, jadi untuk sales property jangan cuma ngejar jualan di hari itu aja. You have to think about it. Iya kan? Itu dia. Iya. Gitu sih. Jadi kata kunci sebenarnya empati Mas Ruby ya. Jadi kita sebagai agent juga harus punya empati kepada customer kita, kepada pembeli benar-benar. Ini case yang menarik ya. Jadi kalau saya coba rangkum. Saya udah merasakan ya. Untuk saya udah merasakan Mas Gali. Ketika kita edukasi, ngajarin yang benar, ngajarin cara-cara yang benar, itu akan memarketingkan sendiri. Memarketingkan sendiri ya. Menarik. Dia akan menceritakan, oh ini loh, ini ternyata guys. Maksudnya ini cara yang benarnya. Nah, ikutin seperti ini. Nah, dia akan ceritakan ke banyak orang. Tapi kalau orang kecewa, itu juga akan bercerita juga loh. Orang yang kecewa akan bercerita juga.
Realitanya yang kecewa itu menceritakannya jauh lebih banyak sebarannya gitu loh. Lebih semangat, iya. Iya, tipikal lah, orang pasti akan menceritakan kejelekan seseorang lebih besar daripada kebaikan seseorang. Benar. Tapi menarik nih Mas, karena saya menarik dari Mas Ruby bahwa bagaimana kita memanfaatkan new normal ini. Satu adalah beradaptasi dengan digital, seperti yang Mas Ruby katakan tadi ya. Menggunakan social media, bekerja sama dengan digital platform, lebih aktif berjualan di situ. Yang kedua adalah lebih memahami user customer kita secara ya human being lah, sebagai punya empati. Karena ini angle yang menarik, karena biasanya kalau saya banyak ngobrol dengan ya agent atau apa segala macam, ya pasti kan goal mereka adalah menjual properti. Tapi ada satu elemen penting kita lewatkan yang selama ini pada dasarnya penting. Empati tadi, bahwa kita memahami kondisi new normal ini mungkin sangat challenging buat pembeli atau penyewa juga. Nah, kita sebagai agen harus perhatiin itu juga, Mas Ruby ya. Ini sebenarnya sebuah poin menarik nih. Iya. Maka itu, nah kita kan lewat kita menggunakan teknologi, ya, men-sharingkannya lewat teknologi. Kayak misalnya, nah hari ini nih kayak kita nih, saya lagi IG live sama Mas Gali. Nah, saya akan download ya, saya izin dulu Mas Gali, saya akan download ya, nanti saya akan posting di YouTube. Supaya apa? Mungkin nanti siapapun yang akan mau nonton lagi bisa gitu kan. Itu sih Mas Gali, bisa dilewati. Benar. Atau bisa YouTube channel Ruby Herman. Saya ya nanti orang bisa belajar lagi di kemudian hari. Itu sih Mas Gali. Benar. Jadi platform online digital teknologi platform ini pun harus dimanfaatkan sebagai sharing bersama, bahwa ya kita sesama agen dan juga beberapa teman-teman baik pembeli atau penyewa itu harus bisa saling memberikan manfaat lah ya. Ini juga menarik sih sebenarnya, bahwa mungkin properti industri 10-15 tahun yang lalu sampai sekarang itu mengalami transformasi yang cukup berbeda ya. Karena kalau dulu demand tinggi, ya orang ya tinggal jual pasti ada yang beli. Tapi sekarang kita juga harus mikirin kondisi pembeli kita tuh seperti apa, apakah dia mampu atau tidak. Terus bagaimana kita juga menjual yang tepat sasaran melalui platform digital. Ini sebenarnya cukup menarik. Jadi banyak yang bilang orang, kita harus adaptasi teknologi, tapi kita melupakan satu elemen itu. Ya, karena ini menarik sekali Mas. Karena gini loh Mas, ini berpengaruh sekali sama industri di properti, ya kan? Ini berpengaruh sekali di industri properti. Kalau banyak oknum-oknum nakal gitu kan, ini akan mempengaruhi industri properti yang kita jalani gitu loh. Dan mau nggak mau, kita mengedukasi. Kita di industri ini harus mengedukasi orang-orang pelaku di bisnis ini yang mungkin yang selonong ya, yang melakukan cara-cara nggak benar gitu loh, ya kan? Mau kita harus ajarin literasinya gitu kan ya, seperti ya literasinya gitu loh, cara-caranya gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya banyak orang nggak juga ngapain gitu kan? Ya, developer, ya kan? Entah itu si pembeli gitu kan ya. Karena gini loh. Kita kalau seorang sales yang asal jualan aja kan, developer bilang wah asik nih penjualan tinggi, tapi rapuh. Iya benar. Rapuh. Tapi rapuh ya. Rapuh, banyak handphonenya gitu kan ya. Akhirnya kan developer juga terganggu cash flow-nya, betul nggak Mas Gali? Benar. Ya, ini suatu insight yang menarik. Jadi kita juga harus pahami secara detail seperti itu ya. Tapi ini juga memang dialami dari pengalaman Mas Ruby ya, dengan melihat kondisi yang sekarang, dan juga bisnis properti Mas Ruby sendiri juga melakukan praktis seperti itu Mas ya. Jadi lebih peduli dan juga empati kepada customer Mas Ruby ya. Oke. Mungkin berempati juga berempati kepada sales people yang lain gitu. Apalagi khususnya sales people di bidang properti gitu loh. Ya. Jangan sampai sudah puluhan tahun jualan properti, dia sendiri nggak punya properti. Itu sangat-sangat sedih sekali. Yes, I'm telling the truth, gitu loh. Saya bilang, yes, jangan sampai ya pelaku bisnis properti, sorry ya, harus bisa manage keuangan, gitu. Itu sih Mas Gali. Realitanya seperti itu Mas Gali.
Iya kan? Jualan properti, ditanya punya properti nggak? Iya. Nggak punya. Jadi harus self refleksi dulu ya. Yes, come on gitu loh. Kecuali baru ya, kecuali saya baru ya 2 tahun, 3 tahun, it's okay, adaptasi. Ya itu. Oke. Iya, di atas 10 tahun nggak punya properti. Di atas 10 tahun ya saya bilang ya. Di atas 10 tahun nggak punya properti, aduh. Cek keuangan, cek ini gitu. Mungkin harus cek refleksi dulu ya. Benar. Yes. Nah, Mas Ruby, sebelum mungkin saya tutup sesi ngobrol santai kita ini, aku mau ada pertanyaan terakhir sebenarnya. Nggak berasa ya? Nggak berasa nih, kita udah hampir sejam juga ngobrol, takutnya terputus nih oleh IG-nya. Kita lagi suruh ngobrol, tiba-tiba keputus. Nah, aku mau tanya sedikit, ini pertanyaan penting sih. Karena kan tadi ya kita empati itu penting. Tapi sebenarnya kita balik lagi ke platform digital dan juga teknologi. Kan kalau tadi benar kata-kata, harus upload YouTube, harus aktif Instagram. Mungkin kan banyak teman-teman dari agen yang mungkin belum terlalu aware atau mungkin paham betul dengan apa aja yang harus disiapkan, seperti apa. Mungkin Mas Ruby boleh nggak share kiat-kiat nih, apa sih yang harus dipersiapkan, bagaimana cara memulainya, terus langkah mudah, mungkin 5 langkah mudah lah, kira-kira untuk membantu teman-teman supaya lebih paham bagaimana kita memperoleh deal yang better melalui teknologi. Gitu Mas Ruby. Yes. Mungkin boleh sedikit share pengalaman Mas Ruby sih. Yes, pertama jangan cepat puas sama apa yang kamu udah lakukan. Kita mesti evaluasi gitu. Kita ini punya dampak nggak? Kita lakukan misalnya kita bikin YouTube punya dampak nggak? Kalau nggak punya dampak, gimana caranya berdampak? Kalau misalnya kita bikin YouTube ditonton orang nggak gitu ya? Gimana caranya ditonton orang? Iya. Misalnya gitu dong. Iya. Nah, lalu ya harus rajin-rajin evaluasi, tanya kepada teman-teman atau tanya kepada gimana nih ada input ya gitu. Jangan puas diri gitu. Ya kan? Jadi ketika kita bikin sebuah video atau apa, saya sampai sekarang masih banyak bertanya-tanya kepada teman-teman gitu. Saya tanya ada input gak gimana gitu kan segala macam. Karena ya jangan puas diri. Ya kan gitu. Itu satu gitu loh. Jadi terus yang kedua ya harus mau belajar. Mau belajar kepada orang lain yang mungkin ya lebih sukses di bidang tersebut gitu. Dan kita pelajari polanya gitu. Ya, kita pelajari polanya gitu. Ya. Jadi itu yang harus kita berani investasi untuk belajar. Karena yang paling penting adalah investasi. Ya kan, investasi hal tersebut gitu. Ya kan, waktu saya belajar soal gimana bikin konten, saya belajar gitu. Saya keluarin produk YouTube, keluarin uang juga gitu. Ya. Dari kamera, sampai dari mikrofonnya, ya kan. Dari lightingnya, mungkin kalau kita lagi bikin konsep talk show atau apa misalnya, atau kita ini kan lightingnya harus bisa review show unit, kita harus jangan sampai gelap gitu. Masa harus jelas ya, benar-benar. Iya, ngeliatnya gimana gitu loh. Suara kita harus jelas gitu loh, ya kan. Nah, harus dipikirin gitu. Kita mau menyajikannya gimana supaya orang nyaman ditontonnya. Benar. Gitu kan. Jangan asal-asalan itu. Nah, kita tadi belajar gitu kan. Nah, dan juga ya kita harus tahu platform-platform apa sekarang yang lagi viral. Bisa dibilang gitu. Viral. Kalau viral kan dimudah oleh banyak orang. Realitanya gitu ya Mas Gali ya. Kita nggak mau lawan arus juga ya Mas Gali ya. Tapi lagi dikunjungi orang nih. Ya kita nggak usah capek-capek effort terlalu tinggi. Karena ini lagi dikunjungin orang gitu loh. Ya kan, so kita harus ibarat kata gini loh. I'm calling ride the wave gitu. Mengikuti arus lah intinya ya. Ya kita jangan mengendarai ombak gitu loh. Pas lancar. Halo Mas Rudi, maaf terputus tadi. Iya, mengendarai ombak gitu loh. Jadi ngikutin ombak. Iya. Gitu kan. Benar. Iya. Atau ya itu ride the horse gitu kan. Ya kan kita tahu udah mana yang gitu kan. Nah, saya bersyukur gitu. Benar. YouTube jadi minatnya oleh banyak orang gitu loh kan. Apalagi mungkin anak muda. Nah, ya udah kita ikutin gitu. Tapi sekarang ada lagi loh. Apa itu? TikTok.
TikTok, ya kan? Sekarang banyak orang yang TikTok, benar, suka nonton TikTok. Nah, saya mulai shifting lagi nih. Ya, tetap saya bikin konten di YouTube, Instagram, Facebook, ada konten. Mulai ngari 5 menit. 1 menit. TikTok ya? Iya. Iya. Ya, ini cukup lucu. Karena gimana jual properti lewat TikTok? Iya, intinya belajar ya. Harus belajar. Iya. Saya harus belajar. Ya, makanya belajar. Kalau ketika kita mau belajar, ya, terhadap perubahan apapun kita bisa beradaptasi. Yeah. Saya percaya manusia benar bisa beradaptasi dalam kondisi apapun. Gitu. Jadi kunci yang mau saya sampaikan lagi, yang keempat yaitu harus tadi kita mesti beradaptasi gitu. Supaya kita nggak punah, gitu ya. Ya, supaya kita nggak kok kita supaya nggak menyalahkan Tuhan, nggak menyalahkan keadaan, nggak menyalahkan pemerintah, ya gitu kan? Ya itu. Benar. Kak, benar. Ya, kan? Jadi kalau saya coba tangkap, itu ya Mas Gali. Beradaptasi. Halo, ya terputus tadi. Ya, tapi lucu, menarik beradaptasi. Karena kalau kita nggak berbuat apa-apa, ibaratnya dia tidak memanfaatkan arus yang ada, memanfaatkan teknologi yang ada, pekerjaan kita akan punah. Intinya seperti itu kan. Intinya buat apa ada agen kalau jadi ya. Yes. Diri yang orang itu sendiri yang punah gitu loh. Bisnisnya ini akan banyak orang yang ride the wave jadi sukses juga di sana gitu. Karena banyak sekali closing. Yes, banyak sekali closing. Jujur ya, saya dan tim saya banyak sekali closing saat pandemi seperti ini. Ini banyak closing. Benar. Oke. Gitu. Itu karena digital tadi ya, karena beradaptasi dengan teknologi yang ada. Benar tadi kan Mas Gali bilang 5 kan? Benar. Gali minta 5. Minta 5. Ya, saya kasih nih kan 5. Yang kelima adalah kolaborasi. Kolaborasi. Jangan jadi single fighter. Kolaborasi. Kolaborasi sama, itu kunci yang penting Mas ya. Yes. Saya kalau ditanya, Mas kolaborasi sama siapa? Banyak sekali saya kolaborasi. Ya, banyak sekali saya kolaborasi. Baik orang-orang, mungkin platform dan lain-lain, ya kan. Saya buka. Kenapa? Ya kita jadi banyak dikenal oleh banyak orang. Kita juga bisa banyak memberikan manfaat. Jangan kejar uang. Oh, itu penting, Mas. Jangan kejar uang. Kejar manfaat. Ikut, percaya saya. Yes, if you create the value in you, ya. Kalau Anda bisa create value, ya value gimana bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu uang yang kejar Anda. Iya. Oh, itu uang kejar Anda. Benar. Uang yang kejar Anda. Gitu. Ya. Ini menarik sekali dari 5 poin yang diberikan Mas Ruby tadi. Tapi kalau saya coba rangkum semuanya, adaptasi itu penting. Bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi yang ada. Notabene bisa kita lihat dari Mas Ruby sendiri. Di era pandemi ini, karena beradaptasi dengan teknologi dengan cepat nih, karena sudah belajar, akhirnya malah tetap closing. Bener Mas ya? Tapi satu sisi nggak ada kata terlambat untuk belajar. Bener nggak Mas? Bener. Jadi buat teman-teman perhatiin di sini agen, ibaratnya kalau masih mau belajar digital, kalau masih mau beradaptasi, nggak ada kata terlambat. Jangan kejar uang, intinya kan ya. Intinya bagaimana kita bisa beradaptasi dan terus mencari ilmu baru, gimana membangun bisnis ke depannya nanti lebih nyaman. Benar ya Mas ya? Yang terakhir tadi poin penting sebenarnya, yang mungkin saya coba tangkap adalah kolaborasi ya. Kita di sini tidak sendiri, ya kita bersama-sama. Kita bagaimana cara merangkul agen lain ataupun platform lain yang memang bisa ngebantu kayak teman-teman agen ini bisa menjual dan beraktivitas secara maksimal. Benar ya Mas Ruby ya? Yes, benar sekali. Iya. Menarik sekali insight-nya Mas Ruby. Kolaborasi yang ya? sefrekuensi namanya. Kolaborasi yang sefrekuensi. Wah, itu penting. Benar-benar. Iya, karena ya harus saling memberikan intinya gitu. Kalau kata belajar biologi dulu, simbiosis mutualisme ya Mas ya. Ibaratnya saling bermanfaat. Benar ya Mas? Betul sekali. Ya. Oke, kita udah hampir sejam nih, daripada nanti terputus. Saya ucapkan terima kasih Mas Ruby atas waktunya. Sudah sharing di channel Prospeku.
Jangan lupa buat teman-teman bisa follow juga YouTube-nya Mas Ruby, sudah 20.000 subscriber. Dan juga jangan lupa download aplikasi Prospeku di Google Play Store dan juga iOS untuk membantu aktivitas jual beli properti teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa semua. Thank you.